Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.30, saya izin memulai acara pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat atas rahmat dan hidayahnya jualah kita dapat berkumpul bersama pada acara seminar bulanan di pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alianur Afifah dari mahasiswa Biologi Angkatan 2018. Pada hari ini, saya bertugas sebagai moderator di acara seminar bulanan pada hari ini. Mungkin kita langsung saja izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi oleh narasumber, dan yang keempat sesi diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk memulai acara pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Koordinator Program Studi Biologi kepada Bapak Dr. Gunawan SSI MSI. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber pada webinar hari ini, Bapak Dr. Insinyur Izzar Khairullah dari peneliti Balitra. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir di dalam Zoom meeting pagi ini, kemudian yang saya banggakan adik-adik mahasiswa serta panitia yang telah menyiapkan seminar bulanan pada hari ini. Seminar bulanan ini merupakan agenda rutin dari program studi biologi untuk menambah pengetahuan kita atau mengupdate pengetahuan kita tentang bidang-bidang ilmu yang ada di lingkungan Fakultas MIPA serta bidang ilmu lainnya. Nah, pada hari ini kita mengundang narasumber dari Balitra, yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji Izzar Khairullah, MP. Beliau adalah peneliti dari padi lokal di Kalimantan Selatan. Tema pada hari ini yaitu varietas lokal padi pasang surut, adaptabilitas dan akseptabilitas. Nah, kita ketahui bahwa di Kalimantan Selatan ini memiliki banyak sekali padi lokal. Nah, melalui webinar pada pagi ini kita berharap mendapat pencerahan tentang bagaimana adaptasi padi lokal terhadap lingkungan lahan rawa, kemudian bagaimana respon padi tersebut. Mudah-mudahan kita mendapatkan pengetahuan tambahan dari webinar pada pagi hari ini. Demikian sambutan saya. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat di webinar pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Kemudian kita lanjut ke acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Insinyur Haji Izzar Khairullah MP. Beliau merupakan salah satu staf dari Kelti Pengelolaan Hara dan Tanaman di Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa Banjarbaru, dan bidang keahlian beliau adalah budidaya dan produksi tanaman. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya langsung serahkan kepada Bapak Izzar. Apakah sudah siap Bapak untuk menyampaikan materi? Siap, Bu. Apa terdengar suara saya? Ini sudah terdengar, Bapak. Baik, Pak. Dipersilakan Bapak untuk memulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan, Bapak Gunawan, yang mungkin capek-capek ya, karena di tengah sama-sama kita sibuk untuk menyiapkan sesuatunya. Alhamdulillah acara ini bisa berjalan, Pak. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati, saya akan membawakan materi tentang paritas lokal padi pasang surut, itu terkait dengan adaptabilitas dan akseptabilitasnya. Kenapa saya angkat paritas lokal padi pasang surut ini? Karena ini kalau di pasang surut di Kalimantan Selatan saja, paritas lokal ini jumlahnya lebih dari ratusan macam paritas. Dan dia sangat adaptif dan sangat diterima atau akseptabel oleh petani. Kenapa? Nanti pada paparan saya akan terjawab. Saya berani mengemukakan paritas lokal ini karena sejak tahun 1994 saya bergelutnya di paritas lokal padi. Jadi istilahnya lebih banyak mengetahui paritas lokal padi, khususnya untuk di lahan pasang surut. Sekedar pendahuluan, di lahan rawa, ini seperti diketahui, saat ini semakin penting peranannya di dalam pertanian termasuk tanaman pangan. Jadi saya kira Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa bisa bergerak penelitian ke lahan rawa. Dan kami welcome, Balitra welcome untuk mahasiswa-mahasiswi yang akan magang, akan praktek, akan penelitian di lahan rawa, baik lahan pasang surut maupun lahan lebak. Karena lahan rawa ini merupakan lahan yang tersembunyi, istilahnya dalam tanda petik, tetapi setelah kita masuki di dalamnya, banyak sekali keanehan-keanehan dan banyak sekali hal-hal terbarukan yang tidak bisa dianggap. Oleh karena itu saya mengundang kepada Bapak, Ibu, adik-adik untuk ke lahan rawa. Hari Kamis kemarin saya ikut tanam porang bersama Bupati Barito Kuala. Bahkan porang pun sekarang masuk di lahan rawa. Dan itu tahun kemarin katanya pernah ditanam di satu lahan di Barito Kuala dan hasilnya secara ekonomi sangat menguntungkan. Dan itu sangat prospektif untuk tanaman pangan selain padi, jagung, kedelai, ubi kayu. Saya sarankan teman-teman nanti kalau ingin mengembangkan atau meneliti biologi porang di lahan rawa mungkin sangat baik. Karena tentu akan berbeda dengan porang yang ada ditanam di lahan kering, seperti di Jawa misalnya. Pasti ada adaptasi dan akseptabilitasnya porang itu. Kita kembali ke konteks. Ini paritas lokal padi mendominasi sampai saat ini. Kalau di Kalimantan Selatan, paritas padi lokal ini mendominasi. Kalau kita berjalan dari Banjarmasin ke Kapuas, melewati Anjir, maka sepanjang mata memandang, kiri kanan, Anjir itu ditanami paritas lokal sekali setahun. Paritas unggul
ada ditanam, tapi kalau menanam varietas unggul itu hanya dalam bentuk plot-plot percobaan misalnya, atau plot-plot demonstrasi. Tapi kalau secara indigenous, petani pasti menanam varietas lokal. Nah, hal ini tidak terlepas dari faktor adaptabilitas dan akseptabilitasnya. Varietas lokal ini, untuk diketahui, sudah ada di lahan pasang surut Kalimantan Selatan saja ratusan tahun yang lalu. Sudah ada. Sejarahnya itu, varietas lokal ini dulu dibawa oleh petani atau oleh para buruh kerja yang mengerjakan jalan raya dari Banjarmasin sampai ke Landasan Ulin. Jadi zaman Belanda itu pembangunan jalan raya dari Banjarmasin sampai ke Banjarbaru itu menggunakan tenaga kerja atau buruh dari campuran, termasuk sebagian besar dari hulu sungai. Nah, pada saat itu lahan di kiri kanan jalan yang dibangun itu dalam bentuk lahan terlantar, lahan yang ditumbuhi oleh gelam, lahan yang tidak ada tanaman pun, airnya asam dan tidak ada persawahan. Nah, rupanya di antara buruh tani itu ada yang berprofesi juga sebagai petani, terutama yang dari hulu sungai. Dia melihat bahwa lahan itu bisa ditanami oleh padi. Cerita awalnya seperti itu. Padahal lahannya pada saat itu antara Banjarmasin sampai Banjarbaru itu apa yang mungkin dikenal dengan lahan gambut. Lahan gambut. Oleh karena itu ada istilah kecamatan gambut. Itu berasal dari para petani atau para buruh yang mengerjakan jalan itu mau membuka mulai sawah, mungkin 1 borong atau 2 borong, nanti tersebar, kamu nanam di mana? Oh, saya nanam di gambut. Maksudnya itu di tanah gambut. Lama-lama berkembang istilah gambut, lalu jadilah istilah itu jadi populer dan sekarang bernama gambut. Walaupun gambutnya sudah sangat tipis dan bahkan tidak ada lagi. Tapi sejarahnya di situ adalah lahan gambut. Nah, ini banyak sekali varietas-varietas yang ditanam. Ada bayar, siam, pandak, lemo pada saat itu. Dan kemudian varietas-varietas ini berkembang, menghasilkan lama-kelamaan yang tadinya lahan terlantar menjadi persawahan. Pelan-pelan oleh petani disawahkan. Kita lanjutkan dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini zonasi lahan rawa. Kalau kita melihat, kalau lahan rawa itu zonasi seperti ini, kalau dilihat dari ini laut, kemudian ini laut, ini pantai, semakin ke dalam, ini masih kondisi pasang surut, ini pasang surut air tawar, ini kondisi pasang surut air payau, dan ini lebak. Jadi semakin ke dalam, sungai dari laut ini akan namanya rawa non pasang surut atau rawa lebak. Atau kalau kita di sini, kalau sudah ke daerah hulu sungai, itu rawa lebak. Kalau masih daerah sekitar Kabupaten Banjar, campuran. Kabupaten Banjar itu ada lebak, ada pasang surut. Kemudian ini sekilas tentang
adanya variasi di lahan rawa pasang surut itu ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Ini jika kondisi pasang besar, ini pasang kecil, dan ini muka air tanah. Agak rumit ekosistem lahan rawa itu, ini definisinya. Agak rumit, dan oleh karena itu dia bersifat spesifik. Nah, ini seperti yang saya kemukakan tadi, riwayat padi lokal pasang surut ini saya ambil dari salah seorang tokoh pertanian di Kalimantan Selatan dulu zaman Belanda. Beliau itu sebagai Menteri Pertanian. Kalau pernah mendengar Haji Idak, beliau pernah menulis. Pak Izhar, mohon maaf, mungkin ya, slide-nya bisa di slideshow mungkin Pak Izhar. Oh, sorry. Nggih. Jadi ada yang kecil gitu. Nah, nggih Pak, sip. Oh, iya. Nah, saya cerita tentang sejarah padi rawa ini, Pak ya. Nah, pertama-tama saya kemukakan tadi kalau di Gambut, ya, pembukaan pertama itu di daerah Gambut, Karanganyar, Kertakhanyar itu petani dari hulu sungai ini membawa padi yang mereka juga tidak tahu namanya. Pokoknya ada padi di hulu sungai itu berkembang, dibawa bibitnya, benihnya, dicoba ditanam di Gambut Kertakhanyar, ternyata berkembang. Karena berkembang, maka buruh-buruh tani yang lain pun kemudian ikut menanam padi-padinya. Sejarah kemudian menunjukkan itu berkembang, kemudian ada yang kita kenal dengan istilah handil-handil. Jadi ini handil. Sebenarnya handil itu menunjukkan persawahan atau aliran air untuk masuk ke dalam sawahnya. Mereka mengatakan bahwa persawahannya itu sawah bayar. Karena padi yang ditanam itu sebetulnya dinamai paritas bayar. Kenapa paritas bayar? Karena katanya segala hutang-hutang dia itu dapat dibayar dengan hasil panen padinya. Maka panen padinya itu disebut dengan mereka dengan padi bayar, atau sawahnya disebut dengan persawahan bayar. Nah, persawahan bayar, padi bayar ini kalau kita melihat itu batangnya besar, kemudian tinggi, kokoh, dia hampir tahanlah dengan air asin juga tahan. Nah, kemudian bayar ini ada bersegregasi, ya. Kalau dalam bahasa breeding ada bersegregasi. Ini nanti menjadi bayar putih, bayar kuning, bayar melintang. Nah, umurnya tidak tanggung-tanggung, 9 sampai 10 bulan. Dia membibit itu 4 sampai 5 bulan. Sifatnya peka fotoperiod. Kemudian dia peka terhadap sistem tata air, mudah rontok dan rebah, tidak tahan kekeringan, tinggi tanamannya 160 sampai 170 cm, rendemen berasnya itu 65 sampai 70%, dan profitasnya itu hanya 2,5 sampai 3 ton per hektar. Ini padi bayar yang bersegregasi menjadi bayar putih, bayar kuning, bayar melintang. Nah, akan tetapi karena sering terjadi kekeringan, pada tahun 1942 muncullah namanya paritas Siam. Paritas Siam ini bukan dari hulu sungai, tapi paritas Siam ini dari Jawa, ada yang mengatakan dari Bogor. Paritas Siam ini. Kemudian paritas Siam ini karena dia
berada di luar dari Kalimantan Selatan, itu konotasi siam ini adalah gabahnya ramping dan panjang. Dan umurnya pun sedikit lebih pendek. Siam. Ini bukan dari Kalimantan Selatan, tapi dari sejarahnya itu diambil dari, ada yang membawa dari Jawa, kemudian mencoba menanam, kemudian gabahnya kecil dan ramping dan panjang, tapi dia juga adaptif. Ini pada tahun 1942. Nah, pada tahun 1956 ini muncul varietas Lemo dengan bentuk gabah agak gemuk dan tidak panjang. Nah, Lemo ini berasal dari Kalimantan Selatan juga, asal kampung atau desanya itu Balimau, juga di daerah hulu sungai. Lemo, jadi orang Lemo Balimau, tapi di petani Lemo. Jadi terkenallah jadi varietas Lemo. Nah, pada tahun-tahun selanjutnya muncul varietas Pandak dan lain sebagainya. Segregasi varietas lokal ini sangat beragam namanya. Kalau saya survei di Kalimantan Selatan, ada yang namanya itu berdasarkan nama petani. Misalnya Siam Unus. Siam Unus itu, setelah saya telusuri kenapa namanya Siam Unus, karena petani yang pertama-tama mengembangkan sawahnya itu bernama Pak Yunus. Mungkin di kampung itu disebut dengan Pak Unus. Nah, jadi padinya itu dinamai dengan padi Siam Unus. Petani kita di Kalimantan Selatan khususnya itu pandai atau dalam melakukan seleksi varietas. Jadi dia pada saat mau panen, dia sudah pilih malai-malai yang baiknya. Istilahnya untuk paung nanti. Nah, malai-malai yang baik ini ternyata nanti adalah hasil segregasi dari varietas siam. Lalu muncul varietas siam halus, siam menengah, siam gana, dan lain sebagainya. Ini hasil dari segregasi dari varietas siam. Dari siam halus, itu muncul lagi namanya siam karangdukuh. Karena desa yang banyak menanam varietas ini berasal dari Karangdukuh di Kabupaten Banjar dekat Gambut. Ada namanya desa Karangdukuh. Itu asalnya dia siam halus, tapi karena ditanam di sana berkembang, orang lain kemudian menanam banih apa ini atau padi apa ini, padi siam karangdukuh, padahal asalnya dari siam unus. Nah, ternyata siam unus ini sangat populer di Kalimantan Selatan dan Tengah, menggantikan karangdukuh. Karena bentuk gabahnya kecil ramping, berasnya jernih, kemudian rasa nasi, warna nasinya putih dengan enak. Kalau selera orang Banjar itu perak, harga jual yang lebih tinggi. Kemudian siam unus ini kemudian bersegregasi lagi menjadi siam unus halus, siam unus kuning, siam unus putih, yang semuanya merujuk kepada warna-warna tanaman. Ini beberapa contoh antara lain nama-nama varietas yang kami pernah koleksi, varietas lokal, sebagian
Suaranya ke mute. Pernah menjadi salah satu pembimbing di KEPIPA, anak bimbingan Pak Dinding. Dinding juga menggarap paritas padi lokal ini, tapi itu secara genetik. Kami di Balitra tidak mampu secara genetik, hanya secara morfologi saja. Ini Bapak Ibu sekalian, ini betapa rumitnya paritas lokal itu. Cuma sebagai yang saya ingin informasikan, kalau kita punya lahan itu 1 hektar atau 35 borong, itu benih paritas lokal yang diperlukan itu cukup 5 kg. Kalau paritas unggul itu 25 sampai 30 sampai 35 kg. Jadi memang keperluan benih sedikit, tetapi cara menyemainya dia seperti ini. Ada meneradak, ada ampak, nanti ini ada ampak, pindah tanam 1, pindah tanam 2. Ini sebenarnya memerlukan waktu sekitar 3 atau 4 bulan baru di pembibitan. Padahal kalau kita menanam paritas unggul sudah panen. Tapi paritas lokal begitulah karakteristiknya. Sampai 120 hari masih di persemaian. Ini masih di persemaian, baru nanti ditanam, nanti kira-kira bulan Juli, Agustus, September panen. Jadi melacaknya itu kira-kira di bulan 10. Ini kalau melihat pola tanam petani itu mulai meneradak, namanya seperti ini, dia meneradak seperti ini, itu di bulan Oktober. Nah, kemudian di bulan Oktober, kemudian ini membersihkan lahan juga secara tradisional. Tapi ini ada untung dan ada ruginya. Untungnya itu lahan itu lebih sehat karena tidak menggunakan herbisida, tapi kerugiannya ya lambat waktunya. Nah, ini teknik budidayanya seperti ini. Pemupukannya juga hampir tanpa pemupukan sama sekali. Sedikit sekali dia memberikan pupuk, hanya urea. Kemudian sedikit garam dapur. Ini yang secara tradisional ya. Pemeliharaan juga minim. Kemudian panennya juga sebagian masih pakai ani-ani. Nah, ini panen, ini alat alat untuk memisahkan antara gabah hampa dan gabah isi. Dilakukan secara tradisional. Ini masih kalau kita berjalan ke kampung-kampung yang agak jauh. Tapi kalau di daerah-daerah Kota Surut yang dekat perkotaan sudah menggunakan tidak seperti ini lagi, sudah modern. Ini contoh berasnya kecil, ramping, malaynya pun seperti itu, dan ini pertanamannya tinggi seperti ini. Kadang-kadang ini rebah kalau ada angin. Nah, ini contoh berasnya. Hasilnya itu 2,5 sampai 3 ton per hektar, kecil, rendah. Nah, tadi kita berbicara tentang adaptabilitas. Saya mengatakan bahwa varietas lokal itu hampir semuanya adaptif dengan kondisi lingkungan lahan pasang surut. Lahan pasang surut itu cirinya masam. Selain cirinya masam, dia juga adalah adanya yang namanya pirit. Pirit itu besi terlarut yang banyak di lahan.
Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu sekalian pernah ke lahan pasang surut, itu melihat banyak purun tikus, tumbuhan purun tikus, yang tumbuhan purun tikus itu banyak menyerap besi yang berasal dari pirit di lahan pasang surut. Nah, hasil penelitian saya itu menunjukkan bahwa paritas lokal itu memiliki mekanisme penanggulangan atau pencegahan terhadap keracunan besi. Karena kalau besinya banyak di dalam tanaman, dia akan keracunan kalau paritas unggul biasa. Tapi kalau paritas lokal bisa tahan terhadap keracunan besi. Nah, ini beberapa hasil penelitian saya tentang ketahanan paritas lokal terhadap keracunan besi di lahan pasang surut yang saya uji di lahan pasang surut tipe B Belandean, yang apabila ditanam paritas unggul maka daunnya akan berwarna coklat sampai kemerahan, dan hasilnya sangat kecil, bahkan tanamannya bisa mati. Nah, ini akseptabilitas, Bapak, Ibu, dan mahasiswa sekalian. Akseptabilitas yang dimaksud di sini adalah berhubungan dengan penerimaan petani terhadap suatu paritas lokal. Dan karena itu, petani banyak menanamnya. Akseptabilitas juga terkait dengan keuntungan petani karena menanam paritas lokal. Meskipun demikian, keuntungan tersebut hanya dari segi pandangan petani saja. Kalau pandangan secara umum mungkin tidak menguntungkan, tapi bagi petani itu menguntungkan. Karena itulah paritas lokal ini masih eksisten sampai sekarang. Petani menerimanya itu berdasarkan misalnya sifat agronomi dan morfologinya cocok. Karena paritas lokal itu daunnya itu panjang dan menjuntai, karena itu dia bisa menutupi gulma yang tumbuh di bawahnya. Nah, bentuk gabah dan beras yang jernih itu sangat disukai, khususnya untuk masyarakat lokal. Beberapa paritas lokal itu tahan terhadap cekaman biotik. Nah, saya buka sekarang. Ada di Balitra pernah dilakukan penelitian. Jadi paritas lokal itu disandingkan dengan paritas unggul, kemudian diinvestasi dengan hawar pelepah daun. Nah, ternyata paritas lokal itu lebih tahan terhadap hawar pelepah daun, penyakit hawar pelepah daun, dibandingkan dengan paritas unggul. Saya bertanya kepada penelitinya, kenapa? Nah, kemudian penelitinya mengamati morfologinya, bahwa antara pangkal daun satu dengan pangkal daun yang lain, ke bawahnya itu tidak ada jarak. Ada jarak. Berbeda dengan pangkal daun unggul yang kadang-kadang bukan berjarak, tapi malah menumpuk. Jadi sebaran penyakit hawar pelepah daun untuk padi itu juga tinggi. Ini bisa diteliti juga sebenarnya secara biologi. Kalau paritas yang tahan hama penyakit seperti hawar pelepah daun itu, kenapa morfologinya atau secara genetiknya itu bisa tahan terhadap penyakit hawar pelepah daun. Ini beberapa hasil penelitian atau identifikasi paritas lokal. Ada yang tahan blas, kemudian ada yang agak tahan wereng, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kesimpulannya,
adaptabilitas varietas lokal padi di lahan pasang surut terkait dengan kemampuan tanaman padi untuk tumbuh dan berproduksi di lingkungan yang pasang surut yang sangat minim kesuburan tanahnya. Akseptabilitas ini berhubungan dengan tingkat penerimaan petani, seperti sifat agronomi, kemudian beras yang putih, kemudian harganya yang tinggi, juga ada beberapa yang tahan penyakit. Tentu ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing dalam praktek Indegenius. Masih banyak hal-hal yang belum terungkap dari varietas lokal ini secara genetik. Nah, saya ulang, secara genetik masih banyak hal-hal yang belum terungkap varietas lokal ini. Secara morfologi mungkin sudah banyak yang mengamati, mengidentifikasi, tapi secara genetik ini sangat kurang atau sangat minim. Saya kira sekian dulu presentasi saya. Kita lebih banyak diskusi. Saya lebih senang diskusi supaya bisa lebih lebih banyak yang bisa saya kemukakan pada saat ini. Sekian, Ibu Moderator. Saya kembalikan ke Moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penyampaiannya, sangat menarik. Nah, kita lanjut ke sesi diskusi dan tanya jawab. Jadi bagi kawan-kawan, Bapak, Ibu yang ingin bertanya, silahkan untuk bertanya baik itu di kolom chat maupun langsung mengaktifkan mikrofonnya. Dipersilahkan bagi kawan-kawan jika ada yang ingin bertanya. Mungkin Bapak sambil menunggu pertanyaan dari yang lain, mungkin saya ada pertanyaan nih Pak mengenai varietas lokal padi, terutama yang ada di lahan rawa. Nah itu Bapak kan tadi menjelaskan kalau di ekosistem lahan rawa itu dia sifatnya spesifik. Nah Pak, untuk sifat spesifik dari ekosistem itu tadi apakah berpengaruh Pak dengan varietas lokal padi yang ditanam? Apakah ada varietas-varietas tertentu yang memang hanya bisa ditanam di lahan rawa tertentu Pak, di zona-zona yang sudah ada Bapak sampaikan tadi? Mungkin itu Pak pertanyaan dari saya. Ya, makasih. Bagus sekali pertanyaannya. Memang ada hampir semua lahan pasang surut itu bisa ditanami oleh padi, ya. Tapi harus kita tata dulu airnya. Karena faktor pembatasnya selain kesuburan tanah juga faktor tingginya air atau rendaman. Jika rendamannya itu dalam, tentu saja kita tidak bisa menanam padi di situ. Oleh karena itu, faktor yang paling utama adalah bagaimana merekayasa sistem tata air itu sehingga bisa menjadi tata air yang bisa mengatur keluar masuk air dan air tersebut terus berganti segar, tidak tergenang di situ. Kalau airnya tergenang di situ, tentu dia akan meracuni tanaman karena sifat airnya asam dan mengandung besi yang tinggi. Jadi lahan perlu ditata dulu sebelum ditanami padi. Kadang-kadang saya kalau membawa tamu itu ditanyakan, kok ini Pak, lahan seluas ini tidak bisa tidak ditanami padi. Nah, baru saya jelaskan karena kondisi airnya tidak memungkinkan untuk menanami padi. Kemana membuang airnya? Saluran-saluran airnya tidak ada. Kalaupun ada saluran airnya, biasanya tersumbat.
Nah, contoh kita di Terantang, itu yang dibiayai oleh pemerintah, itu bagus saluran airnya. Oleh karena itu, di Terantang itu padi tidak hanya padi lokal yang ditanam, tetapi setelah padi lokal dan padi unggul dia menanam. Jadi banyaklah istilahnya bisa ditanami dengan padi jika lahannya itu bisa dikelola, terutama kondisi airnya. Begitu, Bu. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Bisa dipahami. Tadi ada pertanyaan juga Pak di kolom chat. Mungkin izin membacakan dari Muhammad Rian Firnanda, Angkatan 2018. Pertanyaannya adalah isu atau kajian strategi seperti apa mengenai varietas padi yang menurut Bapak berpotensi dilakukan penelitian baru atau lebih lanjut selain dari kajian genetika yang telah Bapak sampaikan tadi. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Coba ulang sebentar yang dari awal tadi, isu apa? Isu atau kajian strategi seperti apa mengenai varietas padi yang menurut Bapak berpotensi dilakukan selain yang genetik tadi, Pak? Oh ya. Ya, isunya padi itu, isu yang paling utama adalah meningkatkan produksi. Kalau padi ya, meningkatkan produksi, itu yang paling penting. Cara meningkatkan produksi itu macam-macam. Ada dengan rekayasa genetik, ada dengan rekayasa lingkungan. Rekayasa lingkungan itu misalnya memodifikasi jarak tanamnya. Memodifikasi jarak tanam, kemudian memodifikasi pemupukannya, kemudian memodifikasi sistem pertanamannya. Yang sekarang diminta itu adalah kalau ingin penelitian, ya, itu harus membawa suatu varietas baru, misalnya, yang berpotensi hasil tinggi, minimal kalau di lahan rawa di atas 6 ton per hektar. Kalau ada padi itu potensi kerjasama penelitian, terutama di Kementerian Pertanian, insya Allah akan cepat direspon. Karena tentu saja Kementerian Pertanian perlu meningkatkan produksi sehingga dengan cara adanya satu varietas yang berpotensi sangat tinggi bisa adaptif di lahan rawa, tentu saja peluang untuk penelitian kerjasama itu sangat terbuka. Begitu, Mas, siapa tadi, Mas? Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin dari Rian ada yang mau ditanggapi lagi mengenai jawaban dari Pak Izhar tadi? Sudah sangat bagus tadi, moderator. Terima kasih banyak, Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, silahkan mengetikkan pertanyaannya di kolom chat atau bisa mengaktifkan mikrofonnya dan bertanya secara langsung. Mungkin Pak, saya izin bertanya lagi nih mengenai yang penelitian di varietas lokal. Mungkin ada kan Pak tantangan-tantangannya. Nah, kira-kira tantangan seperti apa yang mungkin nanti akan dialami jika mengkaji atau meneliti varietas lokal, terutama yang untuk padi ini, Pak? Sebagai gambaran mungkin untuk adik-adik mahasiswa yang ingin penelitian di varietas padi lokal. Ya, kalau ingin meneliti varietas padi lokal, yang mungkin terbuka itu adalah memotong masa
masa pembibitannya. Jadi seperti saya bilang tadi, secara tradisional padi lokal itu pembibitannya itu memakan waktu 3 sampai 4 bulan. Dari teradak, ampak, lacak, pindah tanam dan sebagainya. Nah, saya mendengar ada petani yang agak maju tapi lahannya sesuai, dia mencoba langsung. Jadi dari memperlakukan paritas lokal ini dengan cara paritas unggul. Jadi begitu di semai pertama, kira-kira umur 3 minggu, dia langsung tanam ke lapangan. Dan katanya itu juga bisa menghasilkan dengan hasil yang cukup tinggi. Nah, kalau mahasiswa biologi itu mau meneliti itu, yang tadinya kan dia menggunakan sistem pindah tanam, teradak, ampak, lacak, kemudian tanam. Nah, sekarang di shortcut. Jadi dari teradak atau dari bibit saja langsung ditanam. Dan itu bisa diteliti secara biologisnya yang terjadi apa. Itu belum ada lagi yang meneliti. Kita cuma bisa dapat kabar informasinya itu begitu semai kita tanam, tapi pada lahan yang biasa yang tidak bermasalah bisa dia. Tapi apakah secara biologi juga ada terjadi perubahan-perubahan struktur atau anatomi tanamannya, itu kita belum sampai ke situ. Itu saya kira menarik bagi mahasiswa biologi untuk melihat itu, dan lama penelitiannya pun yang tadinya 7, 8, 9 bulan itu bisa di-shortcut menjadi 4 bulan saja. Nah, tapi apa yang terjadi kalau mau meneliti meneliti kalau sampai ke sitologinya, kemudian meneliti morfologi dan anatominya, atau mungkin bahkan ke genetik sekalian. Jadi banyak hal yang belum terungkap pada cara tanam petani tadi. Saya pernah datang ke lokasi itu, pernah melihat petani itu, dan itu dia, ini Pak, ini. Oh iya, saya bilang gitu aja. Tapi karena kita juga tidak melakukan, silakan monggo mahasiswa biologi yang tertarik ya, tantangan itu, shortcut istilahnya, dari memotong pembibitannya, bukan tanaman yang dipotong, tapi waktunya dipotong. Begitu waktunya dipotong, itu apa yang terjadi secara anatomi, secara morfologi tanaman itu, dibandingkan dengan yang ditanam secara alamiah atau dengan teradak, ampak, lacak. Itu peluang penelitian saya kira. Dan itu bisa jadi beberapa seri skripsi saya kira kalau mahasiswa. Ada yang melihat ini, ada yang melihat dari sini, ada yang dari aspek ini. Dan itu belum terungkap yang saya ketahui untuk paritas lokal kita di Kalimantan Selatan. Belum ada yang mengungkap di proceeding atau di jurnal anatomi atau sitologi pertanaman langsung seperti unggul, memperlakukan padi lokal ini seperti unggul. Itu bagus sekali saya kira kalau mau diteliti. Begitu, Mbak. Oke, baik. Berarti sangat banyak ya Pak untuk peluang penelitian di varietas lokal ini, terutama yang di bagian genetik tadi, dan tantangan dari waktu penelitiannya sendiri pun sebenarnya bisa dipotong gitu ya Pak, untuk mencari tahu apakah ada apa yang terjadi seperti itu di Ya, betul.
di anatomi dan lainnya. Nah, Ya. mungkin ini ada pertanyaan lagi, Pak, dari Muhammad Rian Firnanda. Pertanyaannya yaitu terkait dengan pembibitan, teknik pembibitan seperti apa yang menurut Bapak baik untuk varietas padi lokal kita? Dan khususnya di Balitra sendiri menerapkan teknik yang seperti apa? Terima kasih. Nah, mungkin itu Pak pertanyaannya. Ya, kalau kita di Balitra, yang varietas-varietas lokal yang ada pada kita masih menggunakan sistem yang itu tadi, sistem alami dia, alami varietas lokal itu. Jadi sistem istilahnya teradap, ampak, lacak, gitu. Dan itu memerlukan waktu sekitar 8 bulan baru nanti bisa dipanen. Itu mempertahankan panen kami. Namun saya bilang tadi, sebuah tantangan itu membuat sebuah penelitian di lahan yang kecil saja itu tadi shortcut itu. Jadi membuktikan bahwa dengan tanpa pindah tanam yang banyak itu pun hasilnya bisa gitu, untuk varietas lokal. Apa yang terjadi pada struktur tanamannya itu menjadi masukan yang sangat berharga. Kalau pembibitannya atau teknik pembibitannya di Balitra itu seperti yang saya jelaskan tadi, yang secara radak, ampak, dan lacak, karena kita mempertahankan plasma nutfahnya. Tapi kalau ingin sistem teradak langsung ketanam saja, nah itu yang pernah dilakukan oleh petani, tapi tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Kan kita mungkin di MIPA juga terkait dengan sitologi, kemudian ada anatomi dan lain sebagainya, itu pasti, menurut saya pasti terjadi perubahan anatominya dibandingkan dengan yang sistem teradak ampak lacak. Jadi rekomendasinya nanti berdasarkan hasil penelitian ini, secara anatomi, secara morfologi, itu bahwa dengan menanam varietas lokal ini secara varietas unggul, itu hasilnya hasilnya sama saja dengan tenaga ampak, lacak, dan tanam. Namun kelebihannya adalah menyingkat waktu dari 8 bulan menjadi 4 bulan saja. Itu sebuah temuannya di situ. Tapi apa yang terjadi, struktur, morfologi, anatomi, sitologi yang terjadi, itu penjelasan ilmiahnya ada di penelitian atau skripsi, atau mungkin bahkan bisa ditingkatkan ke tesis kalau mahasiswa. Banyak yang belum terungkap. Saya kemarin lebih banyak ke morfologinya, tapi morfologi secara alaminya. Ini ada perbedaan, ini ada pertanyaan juga. Perbedaan secara genetika, morfologi, dan lingkungan antara varietas lokal, unggul, hibrida. Apakah ketiga jenis padi ini bisa tumbuh dengan baik di daerah pasang surut? Bisa. Baik varietas lokal, varietas unggul, varietas hibrida itu bisa tumbuh di lahan pasang surut dengan syarat kita tata dulu lahannya, kita tata airnya. Kalau dia sudah bisa ditata lahan, bisa ditata air, kemudian bisa kita berikan perlakuan budidaya, itu bisa saja. Tapi yang penting, saya kira yang sangat penting, yang menjadi tekanan saya di sini adalah bahwa varietas lokal ini adalah sebagai sumber genetik, bisa juga sebagai
sumber pendapatan masyarakat setempat. Jadi ketiga-tiganya paritas itu boleh menanam, misalnya adik-adik mahasiswa boleh membedakan ini paritas unggul, ini paritas lokal, ini paritas hibrida, kemudian dilihat saja anatominya dari ketiga itu ditanam pada lahan pasang surut. Kalau ke Balitra nanti saya arahkan ke lahan pasang surut Sulfat Masam, itu ada kebun kami. Bisa digunakan kebun kami di sana. Kebetulan mahasiswa kemarin, lupa saya namanya, Ridho atau siapa itu, ke sana. Bisa juga menanam di kebun kami kalau mau tidak mau jauh-jauh di Banjarbaru, di Balitra, di belakang kantor itu bisa ada lahan pertanian. Tapi statusnya lahan lebak dangkal, bisa juga. Jadi kalau mahasiswa adik-adik mau penelitian ke Balitra, kita terbuka dan kita sangat welcome ya, sangat welcome, membantu apa yang diinginkan mahasiswa. Nah, cuma yang kemarin kita ini itu kan bisa sampai ke, alhamdulillah bisa sampai ke genetiknya. Dari ada mahasiswa kemarin, mahasiswa biologi yang sampai ke genetiknya. Cuma kalau sampai ke genetik tentu saja tidak perlu banyak-banyak paritas. Kalau banyak-banyak paritas mungkin hanya sampai anatominya saja. Anatominya pun mungkin yang saya belum banyak tahu itu, nggak usah sampai panen, anatomi di pembibitannya saja. Pembibitan yang mau pembibitan sistem teradak, acak, teradak, lapak, ancak, itu kita belum sempat meneliti. Padahal itu bagus sekali. Jadi misalnya kalau kita sudah mulai semai, katakanlah semai, teradak itu semai, pada umur 7 hari itu seperti apa anatomi bibitnya itu. Pada umur 2 minggu seperti apa, pada umur 3 minggu seperti apa. Karena petani kalau secara tradisional itu menanamnya itu kalau dipindah-pindah itu perlu juga diteliti. Kalau dia pindah tanam satu, nah, dilihat anatomi akarnya itu seperti apa sehingga dia bisa bertahan. Itu saya kira informasi-informasi itu yang kalau ingin membuat skripsi waktunya bisa sebentar. Kalau di pembibitan saja kan, di pembibitan saja bisa ditulis atau diteliti. Biayanya murah, waktunya sebentar. Tapi informasi yang didapat itu sangat baik. Seperti apa morfologi atau anatomi, atau bahkan di pembibitan itu sampai ke genetiknya, itu lebih ini lagi, sehingga dia bisa tahan di lahan yang masam misalnya. Nah, itu kan menarik bagi mahasiswa biologi. Kalau misalnya sampai panen, sampai ini mungkin itu terlalu jauh saya kira. Itu mungkin untuk orang-orang budidaya. Kalau untuk biologi itu kan melihat bagian yang kecil tapi dalam. Kalau orang budidaya melihat bagian yang luar tapi luas tapi tidak begitu dalam. Saya teman dengan orang-orang biologi kan seperti itu kerjaannya. Begitu saya kira. Banyaklah ini ada pertanyaan GMO tidaknya. Ya, itu juga sangat baik dilakukan GMO itu, sehingga kita bisa
memodifikasi secara genetik, tapi ini kan aspeknya juga sudah saya kira ke arah ke arah pemuliaan, breeding saya kira. Tapi kalau biologi bisa itu memberikan informasi bagi orang-orang breeding atau orang-orang pemuliaan. Intinya saya welcome kalau ada mahasiswi FMIPA Biologi ULM yang ingin memperdalam khususnya paritas lokal, kami welcome. Selain paritas lokal juga paritas unggul, kami welcome juga. Tanaman rawa, kami welcome juga. Intinya seperti itu kegiatan kita penelitian. Karena kadang-kadang kalau di lapangan itu ilmunya itu bisa keluar. Kalau di seminar-seminar ilmunya standar. Kalau sudah ke lapangan itu baru keluar ilmunya kenapanya itu. Begitu ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin mencerahkan adik-adik mahasiswa nih yang mungkin tertarik untuk mengkaji varietas lokal. Jadi mungkin untuk kalau tertarik mungkin bisa langsung menghubungi Pak Izhar ya Pak untuk penelitiannya. Ya. Mungkin Pak sambil menunggu apabila ada pertanyaan yang lain, mungkin saya sedikit bertanya Pak mengenai produktivitas mungkin. Tadi ada dijelaskan kalau varietas yang nilai jualnya atau harga jualnya itu paling tinggi itu merupakan Siam Unus kalau tidak salah tadi Pak. Nah untuk varietas yang lain itu apakah ada Pak mungkin teknik untuk meningkatkan mungkin kualitasnya agar nilai jualnya itu bisa lebih tinggi seperti itu Pak dibandingkan yang ada di pasaran seperti itu, apakah lewat kajian penelitiannya tadi atau mungkin ada teknik khusus Pak untuk penanamannya mungkin agar kualitasnya itu bisa lebih baik seperti itu Pak? Ya, kalau kualitas hasil itu sangat ditentukan oleh perlakuan petani. Nah, untuk diketahui varietas lokal itu kalau dia ditanam banyak pupuk, dia justru hasilnya tidak meningkat signifikan. Justru yang muncul nanti anakan-anakan non produktif. Nah, jadi pemupukannya itu harus yang standar saja untuk menghasilkan itu. Nah, tapi yang sangat menentukan kalau kita lihat, yang sangat menentukan harga itu adalah pada saat kecepatan atau mutu hasil itu sangat ditentukan oleh kematangan padi itu. Padi yang matang itu yang ditanam pada daerah tertentu itu bisa hasilnya lebih atau kualitasnya lebih tinggi. Contoh, saya dibawakan oleh orang dinas gitu ya. Ini suatu varietas unus. Ini varietas unus. Varietas unus ini oleh teman di dinas itu satu ditanam di Anjir, satu ditanam di Gambut dengan varietas yang sama, dengan teknologi yang sama, dengan pupuk yang sama. Nah, ternyata setelah dibawa ya, sampelnya dibawa kepada kami di Balitra, dikatakan, Pak, ini varietas dari Anjir, Siam Unus. Kalau ini Siam Unus dari Gambut. Selintas saya lihat itu sangat
apa namanya, sangat sama, mirip. Tetapi kalau kita cermati, dan ini tugas-tugasnya kita sebagai peneliti, melihat apa sih sesungguhnya bedanya antara siam unus yang ditanam di gambut dengan siam unus yang ditanam di anjir. Ternyata kalau kita lihat lebih detail, biji gabahnya itu yang ditanam di unus itu kalau bahasa Banjar itu lentik. Jadi seperti orang yang menari. Seperti orang yang menari, lentik gitu. Kalau yang ditanam di anjir kecil juga tapi tidak terbentuk lentikannya itu. Nah, itu kan secara terjadi. Saya tidak tahu secara secara apa namanya, secara genetiknya kenapa itu terjadi. Apakah itu bisa yang saya tahu, saya lihat, saya amati itu bahwa yang ditanam di anjir itu tidak begitu lentik, sedangkan yang ditanam di gambut itu sangat lentik. Kata orang Banjar sangat lentik. Kalau dalam bahasa lentik itu saya sulit menggambarkannya. Lentik itu kalau dilihat itu seperti ya orang melenggok, seperti orang menari gitu. Tapi kecil. Dan itu harganya sangat mahal. Itu yang sangat mahal. Nah, apakah itu lingkungan itu berpengaruh terhadap kelentikan itu? Belum tahu. Atau faktor genetik yang dominan. Kita juga belum melihat ke situ. Itu mungkin sebagai informasi kalau mau ingin mengkaji lebih dalam. Varietas yang di gambut, ambil saja siam unus di gambut, ambil siam unus di mana di anjir, bisa dibandingkan itu bersama siam unus, bedanya secara morfologi, secara anatomi, secara histologi, itu kenapa dia terjadi perbedaan. Padahal perlakuan budidayanya sama. Begitu. Ya, baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Nah, ini mungkin bisa jadi gambaran nih untuk kawan-kawan baik itu di semester 7 atau di semester 5 yang mau mempersiapkan untuk penelitian akhir, mungkin bisa nih jadi gambaran topik untuk ide skripsinya nanti. Jadi tinggal explore lagi aja gitu ya. Mungkin ini ada pertanyaan lagi Pak dari Ahmad Najmi Aulia dari Biologi 2018. Izin bertanya, sebelumnya ada dijelaskan bahwa mayoritas teknik penanaman varietas padi lokal yang digunakan adalah teknik pindah tanam seperti teradak, lacak, ampah. Pertanyaannya adalah kira-kira untuk tujuan dan keunggulan teknik tersebut apa? Apakah untuk membantu tanaman tersebut untuk beradaptasi atau apakah ada tujuan lain? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang baik, bagus. Ya. Kenapa jadi petani itu meneradak, ampak, lacak? Jadi begini, varietas lokal itu pada umumnya adalah fotoperiod. Jadi dia hanya akan berbunga pada saat matahari, sinar gelombang matahari itu pendek. Itu di Kalimantan itu di sekitar bulan Juni lah. Kira-kira matahari terpendek itu atau matahari itu paling dekat dengan bumi. Nah, petani itu neradak ampak lacak itu ada sejarahnya. Jadi yang diteradak ini kemudian 1 bulan setelah umur semayan teradak ini dia cabut. Setelah dicabut nanti dia taruh di pinggir-pinggir sawah yang ada airnya. Itu yang namanya ampak.
Jadi begitu diampak itu sampai 1 sampai setengah bulan, bibit tadi kan jadi banyak. Dia pun mencabutnya itu kalau dalam bahasa Banjar dicongkel. Jadi mungkin 1 genggam bibit ini ditaruh aja di pinggir-pinggir sawah. Nah, nanti kenapa dia tidak menanam di lahan? Itu karena lahannya masih airnya tinggi. Kalau airnya tinggi, dia itu tanaman akan mati. Jadi sambil menunggu surutnya air, dia pindah-pindah tanamannya ini dulu. Nah, nanti setelah teradakan ampakan ini, dia pindah lagi ke tengah-tengah sawahnya yang sudah dibersihkan, namanya lacak. Itu belum bisa ditanam juga karena airnya masih tinggi. Nah, kenapa dia jadi melakukan itu? Itu yang pertama, sambil mengolah tanah atau sambil membersihkan gulma-gulma, dia menanam bibitnya itu bisa tumbuh, kemudian dan bibitnya itu tidak akan mungkin keluar malai atau berbunga karena masih peka fotoperiod. Jadi intinya dia melakukan teknik terhadap ampak lacak itu adalah menurunkan tinggi muka air di sawahnya. Nanti pada saat bibitnya itu sudah berumur 4 bulan, besar sudah bibitnya, barulah dia bisa menanami padinya itu. Oleh karena itu, kalau kita lihat di lahan pasang surut, itu pasti dia tidak akan seragam menanam varietas lokal itu. Lahan yang bisa ditanam baru ditanam. Contohnya di lahan tipe C. Di lahan tipe C itu agak kering cepat. Nah, lahan tipe C dulu. Kemudian habis ditanam lahan tipe C, kemudian lahan tipe B yang agak dekat ke sungai besar, itu nanti sudah mulai surut lagi, tanam lagi di lahan tipe B. Nanti habis di lahan tipe B itu, baru dia nanam di lahan tipe A. Jadi menanam tanaman di lahan pasang surut itu bertingkat-tingkat dia. Tidak sekaligus sehamparan lahan itu ditanami varietas lokal, karena tipologinya lahan. Maka saya bilang tadi, tipologinya di sini ada pasang surut, tipe A, tipe B, tipe C. Nah, dan itu dia pasti kalau secara alami dia akan menanami tipe C dulu. Setelah tipe C ini sudah ditanami, baru dilihatnya tipe B, apakah tipe B ini bisa ditanami, baru ditanami. Kalau dia menanam kalau tipe B sudah ditanami, baru dia melangkah ke tipe A. Dan itu berdegradasi menanamnya. Tidak sekaligus menanamnya. Itu keuntungannya, bukan keuntungannya yang pertama, dia membesarkan bibit. Bibitnya besar, panjang, dan dia mudah menanam. Kalau bibitnya besar, mudah menanam dengan alat tanam namanya tutujah. Alat tanamnya tutujah, dia bisa menanam dengan tutujah itu. Kalau bibitnya kecil, tenggelam. Jadi disinilah keunggulan penanaman itu, penanamannya tidak bisa seragam. Tapi kekurangannya di sini, kalau menggunakan alat tanam dan kita ingin cepat, itu memang harus seragam menanamnya. Nah, menggunakan varietas lokal ini bisa tidak seragam. Yang kedua, menggunakan varietas lokal ini secara tradisional, saya bilangnya. Cara petani tradisional, dia kadang-kadang memanennya juga pakai ani-ani. Kenapa? Kita masih temui kalau di daerah Sungai Tabuk ke dalam itu masih pakai ani-ani. Jadi dia pakai ani-ani itu karena dia ani-ani itu dia memanen yang sudah betul-betul matang.
Kalau yang masih hijau-hijau masih hijau, nanti belakangan aja dia panen. Kearifan lokal petani itu seperti itu. Tetapi sekali lagi, itu kalau kita secara modern memandang tentu itu tidak akan produktif. Tapi secara tradisional turun-temurun dia melakukan seperti itu. Untuk lahannya yang seperti itu, bagi mereka itu satu kali panen itu bisa untuk 1 tahun. Karena petaninya kan juga tidak berorientasi kepada bukan harga, kepada produksi. Tidak berorientasi kepada produksi, kalau varietas unggul kan tidak mungkin itu. Tapi dia keunggulannya itu ya seperti itu. Keunggulannya dia bisa secara alami menyesuaikan, varietas lokal itu menyesuaikan diri dengan lingkungan tumbuhnya yang masih berair. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah diteliti oleh teman-teman ilmu tanah, kenapa petani itu pada umumnya menanam varietas lokal atau varietas apa sajalah di bulan April atau Mei. Itu ternyata pada saat bulan April Mei itulah kadar besi di dalam tanahnya itu paling rendah atau paling menurun. Sehingga tanamannya itu selamat dari keracunan besi. Dengan cara ampak, teradak, lacak itu sebenarnya dia juga menghindari tanamannya itu dari keracunan besi yang pada saat dia tanam nanti pada bulan April, keracunan besinya itu paling rendah. Dibandingkan kalau dia memaksakan kalau ada tanaman itu ditanam pada bulan Desember atau Januari, di samping airnya tinggi, tapi secara orang ilmu tanah itu melihat pada saat-saat itu kemasamannya tinggi, kemudian keracunan besinya juga tinggi, besi terlarutnya tinggi. Bayangkan kalau besi terlarut tinggi, itu akar tanaman akan menyerap besi sehingga kemampuan fakula untuk menampung besi itu bisa tidak tahan. Kalau besi yang masuk ke dalam tanamannya semakin besar, maka fakulanya bisa pecah dan akhirnya tanamannya bisa terganggu dan akhirnya mati. Itulah keunggulan kenapa teradak, ampak, lacak itu bisa bertahan sampai sekarang, karena secara alami dia akhirnya bisa diturunkan secara alami, kemudian kadar besi dan pH tanahnya juga bisa diperbaiki. Besinya itu menurun, kadar besinya menurun, pH-nya pada saat itu juga meningkat. Ini yang diteliti oleh orang ilmu tanah, ingin mengetahui kenapa sih orang menanam varietas lokal itu selalu pada bulan ini, bukan bulan April, Mei. Kenapa? Itu selain airnya sudah rendah, sudah surut, juga ternyata ya itu tadi, pH-nya sudah agak tinggi dan kadar besinya, kadar sulfatnya juga menurun. Unggulannya di situ. Jadi kalau mau meneliti, sebenarnya itu bagus juga. Cuman ini penelitian berseri. Satu mahasiswa misalnya meneliti sampai teradak, ampak, bibitnya saja teradak, ampak. Apa yang terjadi diteliti teradak dan ampak itu di perkembangan bibitnya itu, anatominya seperti apa, kemudian morfologinya seperti apa. Nah, karena itu perlu waktu teradak, ampak itu sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. Nah, mahasiswa yang satunya bisa melanjutkan untuk lacak, kemudian sampai tanam. Itu juga perlu sekitar waktu 2-3 bulan. Jadi nggak usah sampai panen. Kalau mau mahasiswa yang lainnya melanjutkan pertumbuhannya itu, yang setelah tanam, apa yang terjadi.
Jadi begitu. Jadi satu kegiatan itu bisa 3 skripsi saya kira. 3 skripsi pada angkatan yang berbeda tentu, pada angkatan yang berbeda. Pada angkatan yang lebih awal misalnya 2017 itu meneliti yang teradak sampai ampak saja. 3 bulan selesai. Kemudian lanjutkan mahasiswa yang lainnya dari lacak sampai tanam, itu sekitar 3 bulan juga. Bibitnya saja. Ini peluang-peluang penelitian yang kita hanya bisa mengatakan, saya hanya bisa mengatakan, tapi saya tidak bisa membuktikan secara genetik, misalnya secara anatomi yang lengkap, karena informasinya saya tidak punya. Paling morfologinya, kalau morfologinya saya ada. Tapi kalau anatomi dalam detail gitu kan, yang terjadi apa segalanya, kalau bisa sampai ke akar itu lebih menarik lagi. Akar varietas padi lokal itu saya informasikan, akar varietas padi lokal itu ternyata mengandung namanya jamur. Lupa saya namanya. Itu pada saat itu orang Jepang datang ke kebun kami di Pasang Surut Belandean, Sulpat Masam. Orang Jepang itu ada 3 orang atau 4 orang, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, semuanya cebur ke sawah. Nah, cebur ke sawah, Pak, pada saat itu varietas padi kami ini masih baru ditanam gitu, baru ditanam. Jadi baru sudah umur tanaman itu sudah umur 4 bulan. Jadi dari melalui teradak, ampak, lacak, tanam 4 bulan. Saya juga kok semua pada ke lahan kami gitu kan, didampingi oleh ada dari kerjasama dari Unlam dulu namanya. Saya juga ikut mendampingi, dan dia tidak segan-segan mengorek akarnya gitu, mengorek akarnya pada saat bibit itu, akar dilihat. Padahal itu katanya itu dari Jepang, itu dari ibu-ibu, ada juga laki-lakinya, ya. Apa yang terjadi dilihatnya ternyata pada akar bibit padi lokal yang lacakan itu ada bintil-bintil akar. Setelah ditelitinya secara lebih dalam, bintil akar itu adalah sebuah jamur. Yang jamur ini bisa menambat oksigen, sehingga keperluan urea atau pupuk oksigen menambat N maksud saya, sehingga keperluan N pada pupuk pada varietas lokal itu rendah. Oh, berarti terjawab pertanyaan kami sekarang, kenapa bibit varietas lokal itu kalau banyak dipupuk dengan urea, dia akan lebat sekali dan akan cenderung rebah dan tidak banyak menghasilkan gabah. Ternyata secara anatomi akarnya itu diteliti oleh orang Jepang, padi lokal kita di Barito Kuala, itu akarnya itu mengandung bintil-bintil yang mengandung jamur penambat nitrogen secara alami. Jadi pemberian nitrogen itu sedikit-sedikit saja untuk varietas lokal. Artinya varietas lokal itu hemat dengan pupuk N atau pupuk urea. Saya kira itu kelebihan dari teradak, ampak, lacak.
Gitu ya. Ya, baik, terima kasih Bapak atas jawaban dari pertanyaan Najmi tadi, sangat informatif dan jelas sekali dan sangat membuka wawasan kita kalau sebenarnya untuk penelitian di varietas lokal padi itu bukan sebatas hanya genetik saja, tapi mikrobiologinya juga tadi Ya. dari ada jamur yang ada di akar-akar varietas padi lokal tadi yang mungkin bisa diteliti lebih lanjut lagi begitu ya Pak, Ya. untuk diketahui pengaruhnya terhadap penanaman varietas padi lokal tadi. Nah, Ya, mungkin saya beri waktu untuk kawan-kawan mungkin 5 menit lagi untuk jika ada yang ingin ditanyakan silakan mengetikkan pertanyaannya di kolom chat atau mengaktifkan mikrofonnya dan langsung bertanya pada Bapak Izhar. Mungkin diberi waktu 5 menit lagi. Baik, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita akhiri untuk sesi diskusi dan tanya jawab pada seminar bulanan ini. Mungkin saya sedikit menyimpulkan untuk varietas padi lokal pasang surut, adaptabilitas dan akseptabilitasnya itu untuk segi penelitiannya sendiri itu sangat banyak peluang-peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk rekan-rekan mahasiswa bagi yang tertarik. Dan varietas lokal sendiri itu punya beberapa keunggulan dibandingkan dengan varietas unggul dan juga lebih disukai masyarakat. Dan varietas lokal sendiri itu dia punya sifat toleransi yang lebih tinggi dibandingkan dengan varietas unggul seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Izhar tadi, yang varietas lokal itu lebih tahan penyakit dibandingkan dengan varietas unggul. Nah, mungkin untuk kajian-kajian lebih lanjut mungkin bisa dilanjutkan oleh mahasiswa karena peran kita di sini untuk mengetahui apa saja fenomena yang terjadi pada varietas lokal padi pasang surut, terutama untuk adaptabilitas dan akseptabilitasnya. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Izhar telah meluangkan waktunya di hari libur seperti ini untuk sharing ilmu bersama mahasiswa, khususnya mahasiswa biologi FMIPA ULM. Mudah-mudahan kerjasama kita terus berjalan dan juga untuk membuka peluang bagi kawan-kawan yang ingin melakukan kerjasama atau penelitian di Balitra. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya lagi terima kasih kepada Bapak dan kawan-kawan yang telah berhadir. Mungkin untuk sesi dokumentasi kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Mungkin Bapak bisa di-off-kan dulu share screen-nya. Baik, minta tolong pada operator untuk mengambil gambar per slide-nya, mungkin bisa dibantu untuk mengaba-aba dari operator. Baik, saya ambil alih. Siap-siap untuk slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3.
Sudah, terima kasih. Ya, terima kasih kepada operator. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dan narasumber kita, Bapak Izhar Khairullah. Saya selaku moderator memohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam memandu acara, khususnya seminar bulanan pada hari ini. Mudah-mudahan dari ilmu yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita untuk kedepannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Izhar, sangat menarik sekali presentasinya. Halo, Oke, halo Pak, terima kasih Pak. lalu Sangat menarik. saya bisa anu nggak? Ini kan saya lambat apa backgroundnya ini. Backgroundnya saya mau screen background ini dulu. Bisa nggak? Oh, oke, oke. Bentar dulu saya mau download ya, background. Supaya nanti apa? Backgroundnya saya download dulu. Kok nggak muncul ya? Saya kan backgroundnya ini masih pakai Syscrop nih, kan yang punya Syscrop ini saya mau apa? Pakai background apa yang dikirim oleh virtual background yang dikirim oleh panitia ini. Oke. Enggak muncul ya? Di download ya? Oke, di-download, kemudian disimpan di folder Bapak, kemudian nanti ditambahkan di akun Zoom-nya. Saya sudah download sebenarnya. Oke, nah mungkin dicari folder tujuannya, Pak. Oh ya, sebentar. Folder tujuannya ya, sebentar. Folder tujuannya ya. Sebentar, Pak. Saya add aja. Saya add ke UAB. Bentar Pak ya. Ini terlambat. Oke, Pak, enggak apa-apa, Pak. Ke enggak bisa ya. Download. Saya mau copy. Copy bisa nggak di copy? Bentar. Virtual background.
Hmm.